Melanjutkan dari cerita sebelumnya, jika sesuatu terjadi padanya hari ini, hasil akhirnya adalah perang antara dua pavilium, ucap Feng Zunze. Hubungan apa yang dimiliki orang ini dengan Feng Zunze? Mengapa Feng Zunze melindunginya sedemikian rupa? Soyan telah diam-diam mempelajari gerakan 3000 petir dari pavilium petir anginku, dan bahkan telah memperoleh metode pelatihan untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir. Jika masalah ini dikesampingkan hanya dengan satu kata dari Anda, bagaimana pavilium petir angin saya akan melakukan sesuatu di masa depan? Ucap Lei Zunze. Kata-kata Lei Zunze terlalu sewenang-wenang. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang saya temukan di luar dataran tengah. Asal-usulnya dari luar negeri ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya diam-diam mempelajarinya? Apa bahkan Anda tidak menyadari bahwa tubuh ilusi 3000 petir telah diambil kembali oleh Fei Tian? Ucap Xiaoyan. Wajah Fei Tian sedikit tenggelam, matanya menatap tajam pada Xiaoyan. Namun dia tidak berani menyerang secara acak kali ini. Feng Zunze berada di samping Xiaoyan. Jika dia berani menyerang, akhir cerita kemungkinan tidak akan bagus. Fei Tian masih cukup takut pada seorang ahli seperti Feng Zunze. Masalah ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dimulai antara Xiaoyan dan pavilium petir angin. Mengapa kita tidak melakukan ini? Karena wajah Feng Zunze, masalah ini akan diserahkan kepada Fei Tian. Terlepas dari siapa pemenang di antara mereka, masalah ini akan berakhir. Kami berdua tidak akan campur tangan dalam masalah ini, ucap Lei Zunze. Ada kesenjangan yang terlalu besar antara senioritas Fei Tian dan Xiaoyan. Menindas yang lemah dan yang muda bukanlah reputasi yang baik, ucap Feng Zunze. Kalau begitu apa yang ingin dilakukan Feng Zunze? Apakah Anda ingin pavilium petir angin saya tidak melakukan apa-apa dan membiarkan Xiaoyan pergi? Aku pasti tidak akan melakukan hal seperti itu, ucap Lei Zunze. Mari kita semua bicara baik-baik. Mengapa kita tidak melakukan ini? Senioritas Fei Tian memang jauh lebih besar daripada Xiaoyan. Tidak baik mengajaknya berkelahi. Mengapa kita tidak meminta seseorang dari generasi muda untuk melakukannya? Ucap Jian Zunze. Apakah Jian Zunze bermaksud membuat King dan Xiaoyan bertarung? Ucap Lei Zunze. Gadis kecil ini juga bukan orang biasa. Lei Zunze tidak perlu menyembunyikan apapun, ucap Jian Zunze. Karena Feng Zunze berpikir bahwa Fei Tian terlalu senior, aku akan membuat King bertarung. Jika Xiaoyan dikalahkan, dia harus berjanji untuk tidak menggunakan gerakan 3000 petir di masa depan. Jika King kalah, dendam antara Xiaoyan dan pavilium petir angin akan diselesaikan, ucap Lei Zunze. Feng Zunze ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Dia juga menyadari bahwa Feng King bukanlah orang biasa. Sepertinya bahkan King Luan tidak cocok untuknya di antara mereka yang hadir dari generasi yang sama. Sementara Feng Zunze ragu-ragu, Feng King di tepi arena dengan lembut menggeser kakinya saat dia memasuki panggung. Matanya yang cantik beralih ke Xiaoyan. Suara dinginnya yang jernih membawa keangkuhan saat perlahan terdengar. Feng King dari pavilium petir angin. Xiaoyan, apakah kamu berani menerima tantangan ini? Ucap Feng King Mata Xiaoyan segera berhenti pada tubuh Feng King yang sangat melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tersenyum, sebuah kebencian melonjak dari hatinya. Dia secara alami menyadari situasi sulit yang dihadapi Feng Zunze. Selain itu dia adalah murid Yalau, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Paling tidak dia tidak bisa membuat gurunya kehilangan muka di depan teman lama ini. Aku akan menerima tantanganmu, ucap Xiaoyan. Feng Zunze menoleh dan menginstruksikan pada Xiaoyan. Dia berkata, hati-hati, kekuatan wanita ini sudah naik ke kelas Douzong setelah berendam di kolam darah gunung surga. Terlebih lagi bersama dengan kekuatan bertarung cloningnya. Kekuatannya jauh melebihi kekuatan Douzong biasa. Jika kamu bukan tandingannya, tidak perlu bentrok dengannya. Bakat Feng King memang kedudukan tertinggi di antara generasi muda yang saya temui selama bertahun-tahun. Bahkan King Luan mengalami kesenjangan dengannya. Tidak memalukan kalah darinya, ucap Feng Zunze.
Soyan terkejut saat mendengar ini. Segera dia tersenyum dan mengangguk. Tentu saja Soyan mengangguk di permukaan, namun tubuhnya diam-diam diluruskan sedikit. Feng Qing'er memiliki keangkuhan sementara Soyan juga memiliki harga dirinya. Dia baru saja bertemu Feng Zunze. Meskipun dia memang melakukan yang terbaik untuk melindunginya, Soyan sendiri harus tampil dengan cara yang layak dihargai oleh orang lain. Yang dia inginkan hanyalah membuat orang lain mengakui penglihatan Yalau. Ini terutama terjadi di depan Feng Zunze. Soyan dengan lembut menghirup udara. Dia mengepalkan tangannya dan penguasa Suan hitam yang sangat besar muncul. Karena identitasnya telah terungkap, dia juga dapat menggunakan penguasa Suan berat ini sesuka hatinya. Kaki Soyan melangkah di udara kosong. Dia perlahan berjalan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu kakinya dengan lembut mendarat di arena. Nama Feng Qing'er telah mencapai puncak generasi muda di wilayah utara dataran tengah. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan dia bahkan di antara 4 pavilium. Ada desas-desus bahwa wanita ini pernah bertukar pukulan dengan penatua pavilium petir angin yang telah mencapai tingkat bintang 2 Douzong dan berakhir seri. Pada saat itu dia belum menembus kelas Do Huang. Hasil pertempuran ini adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Selain itu saat ini dia sudah secara resmi melangkah ke level Douzong. Kekuatan bertarungnya secara alami akan lebih kuat. Tentu saja Feng Qing'er mungkin memiliki reputasi kuat, tapi Soyan juga tidak lemah. Dia mungkin dengan cepat bangkit baru-baru ini. Tetapi hal-hal yang dia lakukan telah menyebabkan orang lain merasa sangat terkejut. Sejak dia tiba di kota Tianbei, dia mengalahkan jenius dari klan Hong dan telah membunuh Cheng Yun dan Hong Tianxiao, serta dengan paksa menghancurkan formasi 9 penjara petir surga itu. Saat ini 2 orang dari generasi muda ini yang memiliki reputasi besar bertemu di Gunung Petir. Pertukaran ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran paling menarik sejak awal pertemuan besar 4 pavilion musim ini. Siapa bocah ini bagi Feng Zunze? Tanya Fei Tian. Saya tidak tahu, namun Qing'er bertarung menggantikanmu dan bahkan bisa membuatmu menghindari reputasi buruk, ucap Lei Zunze. Apa maksud ketua? Ucap Fei Tian. Saya sudah menginstruksikan Qing'er bahwa tidak apa-apa menggunakan serangan membunuh jika dia memiliki kesempatan. Meskipun bocah itu telah maju ke kelas Douzong, dia tidak bisa memperoleh bantuan dari tubuh spiritual misterius itu. Dia sepertinya bukan tandingan Qing'er, ucap Lei Zunze. Fei Tian sedikit mengangguk, senyum sinis muncul di wajahnya. Soyan telah menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Bagaimana reputasinya bisa bertahan jika masalah ini dikesampingkan seolah-olah tidak ada yang terjadi? Feng Qing'er mengangkat matanya yang cantik di arena di mana ada atmosfer pedang terhunus. Dia menatap Soyan di depannya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda berhasil membuat Feng Zunze berdiri di belakang Anda mungkin terlalu naif jika Anda berpikir bahwa Anda dapat mengandalkan ini. Berdasarkan pengetahuan saya tentang Anda, tampaknya Anda hanyalah seseorang yang hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal orang lain. Setelah kasus dengan tubuh spiritual sekarang dengan Feng Zunze, tidakkah Anda setuju, Soyan? Saya rasa ucapanku hari ini adalah kebenaran. Namun terlepas dari semua itu, hari ini semua caramu akan tidak berguna, ucap Feng Qing'er. Soyan mengangkat matanya dan melirik Feng Qing'er. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat berkata, "Tidak terduga bahwa kamu adalah wanita yang berisik. Karena ini masalahnya, saya juga akan mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak memiliki pavilion petir angin atau latar belakang lainnya, menjadi dominan eksklusif pria lain mungkin merupakan pilihan terbaik Anda dengan penampilan Anda," ucap Soyan. "Percayalah, kamu akan menyesal telah mengucapkan kata-kata itu," teriak Feng Qing'er. "Aku menunggumu," ucap Soyan. Badai Doki hijau tua langsung meletus dan menggabungkan petir perak yang melintas di dalam badai. Kekuatan hisap yang liar dan keras dipancarkan dari badai Doki Feng Qing'er. Kain berwarna-warni tiba-tiba melesat seperti anak panah dari badai besar yang berputar.
Hanya dengan satu pergerakan Soyan telah menghindari serangan pertamanya. Namun kain itu bergetar dan dengan cepat berbalik seperti ular berwarna-warni yang memiliki kecerdasan. Setelah itu dia menembak ke arah punggung Soyan. Jari kaki Soyan bergerak setelah merasakan angin kencang di belakangnya. Nyala api hijau giok dengan cepat muncul di lengannya. Dan seketika dipanggang oleh Glazed Lotus Heart Flame. Tawa dingin dipancarkan oleh Soyan saat dia meraih kain berwarna-warni. Douki melonjak dari tubuhnya. Dia memegang kain berwarna-warni dan menariknya dengan keras. Meskipun kain warna-warni itu bukan barang biasa, kain itu tidak tahan ditarik kedua arah oleh dua elit Daozong. Oleh karena itu tidak butuh waktu lama sebelum banyak retakan kecil muncul di tengah kain. Setelah itu suara jernih terdengar seperti kain robek. Soyan dan Feng Qing'er mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Dominasi Phoenix berwarna-warni, teriak Feng Qing'er. Penguasa aliran tubuh 6 sendi, teriak Soyan. Kain warna-warni melesat seperti panah dari segala arah, segera mengenai bayangan penguasa dan merobek setiap kali datang. Feng Qing'er tidak berhenti menyerang. Dia mengerti dengan jelas bahwa meskipun serangan sebelumnya tampak seperti badai dahsyat, itu tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Soyan. Pertahanan bayangan penguasa terus-menerus menghancurkan lebih dari setengah kekuatan kain. Douki yang besar dan perkasa dipancarkan dari badai yang berputar. Segera kain warna-warni yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap membentuk burung Phoenix berwarna-warni. Segel pengorbanan angin petir, teriak Feng Qing'er. Setelah menggunakan segel itu, setetes darah segar diberikan pada kain Phoenix. Sebuah kekuatan hidup terbentuk di Phoenix berwarna-warni itu, yang membuat orang lain tidak percaya aura yang terkandung di dalamnya juga menjadi liar dan ganas. Burung Phoenix yang berwarna-warni segera mengeluarkan jeritan, dengan cepat berubah menjadi cahaya yang hanya seukuran telapak tangan saat ditembakkan. Soyan, satu tetes darahku akan merenggut nyawamu. Jari pembunuh angin salah satu teknik Dao paling mematikan di pavilion petir angin, ucap Feng Qing'er. Kepercayaan diri baru saja terdengar ketika teratai api hijau giok yang indah muncul dari bayangan penguasa. Sinar cahaya melesat tepat saat teratai api bermekaran. Segera itu bertabrakan dengan keras di depan mata yang tak terhitung banyaknya. Dua serangan yang mengandung energi menakutkan bertabrakan pada saat ini. Pemenang tabrakan antara dua keterampilan Dao yang menakutkan adalah Soyan. Pada saat ini banyak seruan terdengar di stadion. Mereka yang duduk sangat akrab dengan kekuatan jari pembunuh angin pavilion petir angin. Namun mereka tidak menyangka bahwa bahkan setelah digunakan dengan Feng Qing'er, itu masih diblokir oleh lotus api Soyan yang belum pernah terdengar sebelumnya. Tubuh tegang Feng Zunze rileks di kursi VIP. Angin spiral di tangannya perlahan menghilang. Matanya menatap lotus api yang berputar perlahan saat kejutan melintas. Bukankah orang tua itu tidak tahu langkah ini? Jangan bilang bahwa Soyan telah mempelajari teknik Dao ini dari tempat ini. Tapi kenapa aku belum pernah mendengar teknik Dao yang begitu kuat? Tidak heran dia dipilih oleh orang tua yang keras kepala itu, yang memiliki harapan yang begitu tinggi. Bakat Soyan jauh lebih besar dari Han Feng, ucap Feng Zunze. Tang Yi dan Mu Qingluan melihat sinar cahaya yang telah menghilang. Kaget muncul di mata mereka. Mereka telah menghadapi kekuatan jari pembunuh angin sebelumnya. Secara alami mereka memahami kekuatan teknik Dao seperti itu. Feng Qing'er berdiri di udara kosong. Matanya sedingin es saat dia melihat sinar cahaya di bawah menghilang. Hatinya mungkin terguncang, tetapi ekspresinya tidak mengungkapkannya. Ketika sinar cahaya menghilang, nyala api teratai hijau giok tergantung di atasnya dan mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat saat membuat ekor api melesat ke arah Feng Qing'er di langit. Alis Feng Qing'er menjadi vertikal ketika dia melihat teratai api datang. Sebuah penghalang cahaya 7 warna melingkar melebar dari tubuhnya, membungkusnya di dalam. Teratai api tiba tepat saat penghalang cahaya terbentuk. Segera itu seperti bom ketika gelombang api besar meledak di penghalang cahaya. Penghalang cahaya tidak mampu menahan kekuatan ledakan yang menakutkan. Itu hancur di tengah suara yang keras.
Penghalang cahaya hancur dan nyala api yang tersisa menyerbu masuk. Tubuhnya Feng Qing'er bergerak meninggalkan beberapa bayangan di langit. Meskipun dia telah menghindari gelombang api, jelas bahwa keadaan Feng Qing'er sedikit lebih menyedihkan dalam pertukaran ini. Sosok cantik Feng Qing'er terbang kembali setelah kakinya menekan udara kosong. Dia mendarat di tubuh Phoenix berwarna-warni. "Segel garis darah menelan jiwa," teriak Feng Qing'er. Dengan teriakan itu, cahaya merah pekat tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Itu dengan cepat melilit Phoenix berwarna-warni dan segera mengecil sebelum ditelan olehnya. Hanya setelah menelan itu, sepasang sayap Phoenix berwarna-warni terbentang di belakangnya. Pada saat yang sama auranya dengan cepat melonjak. Feng Qing'er telah bangkit dari kekuatan bintang 1 Douzong menjadi bintang 3 Douzong. Peningkatan gila semacam ini menyebabkan seseorang menjadi sedikit terpana hanya menontonnya. Sosok Soyan juga muncul di arena saat aura Feng Qing'er membumbung tinggi. Dia merajut alisnya dan meliriknya. Segera dia tertawa dingin dan juga menggunakan teknik rahasia. Segera tangan dia membentuk segel dan berkata, "Segel Skyfire 3 perubahan misterius." Auranya juga tiba-tiba melonjak dengan cara yang sama. Namun itu berhenti mencapai kekuatan bintang 3 Douzong. Sementara Soyan bergumam dalam hatinya melihat pihak lawan saat dia berkata, Feng Qing'er sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang dia gunakan pasti cukup tinggi. Seharusnya sedikit lebih kuat dari Skyfire 3 misterius milikku yang tidak lengkap ini. Tampaknya ketika aku punya waktu, aku perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan perubahan 3 misterius Skyfire ini. Karena ini masalahnya, aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Menentukan pemenang adalah yang paling penting sekarang, ucap dalam hati Soyan. Soyan memandang Feng Qing'er yang sedang mengepakkan sepasang sayap 7 warna di langit. Sesaat kemudian alisnya tiba-tiba menyatu. Tatapannya agak tidak pasti saat dia menatap sayap Phoenix di punggungnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan semacam keakraban ketika melihat mereka. Sementara Soyan merasa ragu, mata hijau perak Feng Qing'er tiba-tiba menjadi dingin saat dia tetap di langit. Mata Soyan menatap tajam pada ikon Phoenix besar berwarna hitam itu. Seluruh tubuhnya terasa dingin saat dia melihatnya. Pada saat ini dia mengerti bahwa sepertinya Feng Qing'er mirip dengan Mu Qingluan. Mereka berdua bukan manusia. Sebaliknya bentuk asli mereka adalah binatang ajaib. Namun ini adalah pertama kalinya Soyan bertemu dengan binatang ajaib yang memiliki tekanan seperti itu selama bertahun-tahun. Mata cantik Feng Qing'er tidak mengandung emosi sedikit pun saat menatap Soyan. Sesaat kemudian dia dengan lembut mengangkat tangannya. Jarinya menunjuk Soyan dari kejauhan. Suaranya yang menusuk tulang membawa semacam aura mendominasi yang luar biasa kuat. Ikon suci setan Phoenix, telan langit dan bumi, teriak dingin Feng Qing'er. Ketika teriakan dingin terdengar, Phoenix hitam ilusi di belakang Feng Qing'er tampaknya telah hidup kembali dan mengeluarkan teriakan tajam ke langit. Segera ia membalik sepasang sayapnya yang sangat besar. Mata Soyan menatap tajam pada cahaya hitam pekat yang luar biasa yang menutupi tempat ini. Alisnya bergerak dan Bone Chilling Flame dengan cepat melonjak keluar. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan naik turun dari cincin penyimpanannya. Dia menjadi kaget. Ternyata itu adalah botol batu giok yang di dalamnya ada beberapa tetes darah hijau merah binatang ajaib. Soyan tercengang saat dia melihat tetesan darah hijau merah yang telah dia sempurnakan dari mayat misterius saat itu. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu saat matanya menyusut. Tatapannya menatap Feng Qing'er di langit saat pikirannya mengejutkan menyebar dari hatinya. Dia adalah seseorang dari suku surga setan Phoenix, ucap kaget Soyan. Wajah Feng Zunze tanpa sadar berubah ketika dia melihat ikon Phoenix hitam gelap di belakang punggung Feng Qing'er dari kursi VIP. Matanya beralih ke Lei Zunze di sampingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak terduga bahwa dia adalah seseorang dari suku surga setan Phoenix. Tidak heran kamu harus bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan aura aslinya, ucap Feng Zunze. Lei Zunze menyeringai. Ada kebanggaan yang tersembunyi dalam senyumannya.
Dia melirik Soyan di arena dan berkata, "Soyan ini benar-benar bukan orang biasa. Dia bisa memaksa King menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Hahaha, Feng Zunze tidak boleh gegabah. Anda mungkin tidak takut dengan pavilion petir angin saya, tetapi King adalah orang dari suku surga setan Phoenix. Suku surga setan Phoenix kemungkinan besar tidak akan membiarkan hal itu terjadi jika sesuatu terjadi padanya. Anda harus tahu betapa sombongnya suku itu. Yang terbaik adalah tidak menemukan masalah yang tidak perlu untuk pavilion bintang jatuh," ucap Lei Zunze. "Apakah kamu mengancamku?" ucap Feng Zunze. Kewaspadaan muncul di hati Lei Zunze saat dia melihat senyum di wajah Feng Zunze. Feng Zunze telah terkenal paling lama dari 4 douzon besar yang hadir. Selain itu dia juga orang yang paling berpengalaman. Ketika Lei Zunze masih seorang douzong, Feng Zunze sudah memiliki reputasi yang kuat di wilayah dataran tengah. Meskipun status mereka telah menjadi setara sekarang, Lei Zunze masih takut padanya. Ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Bagi Anda dan saya tahu di dalam hati kita apakah itu benar atau tidak, ucap Lei Zunze. "Saya tidak akan melakukan sesuatu seperti menggertak seseorang lebih muda sebagai penatua. Selain itu tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini," ucap Feng Zunze. Lei Zunze mengangkat alisnya saat sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Soyan akan menjadi tandingan King King telah menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Seorang yang bahkan beberapa tetua yang kuat di pavilion petir angin tidak bisa mengalahkannya. Apalagi Soyan yang baru saja menembus kelas douzong beberapa waktu yang lalu," ucap Lei Zunze. "Kalau begitu, mari kita tunggu hasilnya," ucap Feng Zunze. "Karena kamu telah mengatakannya seperti ini, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir dalam pertukaran ini," ucap Lei Zunze. Sementara dua raksasa ini berbicara di kursi VIP, Soyan di arena merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Setelah samar-samar menebak identitas Feng King dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia merasakan perasaan yang akrab ketika dia melihat sayap Phoenix berwarna-warni yang indah. Jika bulu dan daging berwarna-warni dihilangkan, apakah sayap itu tidak akan sama persis dengan sayap tulangnya? "Sial, kenapa wanita ini adalah anggota dari suku surga setan Phoenix?" ucap Soyan. "Suku Heaven Demon Phoenix ini memang aneh. Tidak heran itu bisa menjadi salah satu dari 3 faksi teratas di dunia binatang ajaib." Kekuatan spiritual Soyan berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanannya, menyembunyikan getaran darah hijau merah. Jika Feng King diizinkan untuk menyadari bahwa dia memiliki darah suku marga setan Phoenix di tangannya, kemungkinan dia akan mengundang banyak masalah. Bagaimanapun kekuatan surga setan Phoenix benar-benar jauh lebih kuat daripada faksi seperti pavilion petir angin. Petir terang melonjak keluar dari tubuhnya saat dia langsung menghilang dari lokasi aslinya. Tubuh Soyan baru saja menghilang ketika cahaya aneh tiba-tiba turun dari langit. Itu segera menabrak arena kayu perak yang tangguh. Soyan mengungkapkan tubuhnya di udara. Matanya menatap tajam pada benang api yang sangat redup. Tampaknya telah merembes keluar dari neraka dengan rasa dingin yang pekat. Api yang tidak biasa seperti itu tampaknya menjadi sumber perasaan bahaya di dalam hati Soyan. Api macam apa ini? Seharusnya bukan api surgawi kan? Jika ini memang api surgawi, harusnya tubuhku akan merasakan sesuatu. Namun mengapa kekuatan nyala api ini tidak lebih lemah dari api surgawi? Ucap dalam hati Soyan. Cahaya hitam pekat melesat, tetapi Feng King di langit hanya tertawa dingin. Jarinya yang halus terangkat dan cahaya hitam pekat melesat keluar dari tempat serangan terakhir. Soyan merajut alisnya saat dia melihat cahaya aneh bangkit lagi. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam cahaya gelap mengandung energi yang menakutkan. Jika dia terkena langsung, kemungkinan dia akan terluka parah bahkan dengan kekuatannya saat ini. Sebuah cahaya kilat berkedip di atas kaki Soyan saat tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Banyak bayangan yang muncul berulang kali di langit. Soyan, tidak ada yang bisa mengelak dari kekuatan ikon suci. Itu akan mengikutimu seumur hidup jika gagal merenggut nyawamu, ucap Feng King Ejekan muncul di wajah cantik Feng King saat dia dengan dingin tertawa sambil melihat Soyan menghindar.
Ikon Phoenix hitam besar itu jauh lebih pucat dibandingkan sebelumnya. Soyan muncul seolah-olah dia tidak mendengar tawa dingin Feng King-er. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan yang muncul berulang kali di langit. Namun bayangan seperti itu langsung hancur menjadi ketiadaan oleh cahaya aneh yang mengikuti di belakangnya. Soyan mengayunkan penggaris berat di tangannya. Beberapa penggaris hijau giok bersinar dengan keras menghantam cahaya hitam pekat. Namun itu sama sekali tidak berguna. Bahkan kecepatan cahaya gelap tidak berkurang sedikit pun. Kesungguhan di mata Soyan menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa cahaya gelap itu sama sekali tidak berpengaruh. Apa yang disebut kekuatan ikon suci ini memang sedikit tidak biasa. Menghindar dengan cara ini juga bukan solusi, tapi menggunakan kekuatan ikon suci semacam ini dia menghabiskan banyak doki. Melihat penampilan Feng King-er, sepertinya dia hanya bisa menggunakannya sekali. Namun dia saat ini sedang mempercepat pemulihan dokinya. Jika dia diizinkan untuk menggunakan ikon suci lainnya, kemungkinan semuanya akan menjadi lebih merepotkan, ucap Soyan. Sebuah kilatan dingin berkedip di mata hitam gelap Soyan. Dia mengepalkan tangan kirinya dan nyala api hijau giok keluar darinya. Itu dengan cepat dibagi menjadi api hijau dan api yang tak terlihat. Jarinya menekan alisnya dan nyala api putih pekat juga muncul. 3 jenis api surgawi muncul di telapak tangan Soyan. Suhu menakutkan mereka menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat panas. Bahkan awan gelap di langit yang jauh mulai berhamburan. Api surgawi, 3 jenis api surgawi, teriak kaget Lei Zunze. Wajah Lei Zunze, Feng Zunze, Jian Zunze, dan Huang Quan Zunze di kursi VIP berubah saat ketiga jenis api surgawi muncul. Kejutan muncul di mata mereka. Meskipun mereka telah melihat api surgawi sebelumnya, mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi. Mungkinkah ini mantra api? Orang tua yang keras kepala itu sebenarnya bahkan mengajarkan metode Qi seperti ini kepada Soyan, ucap gumam Feng Zunze. Munculnya 3 jenis api surgawi memicu keributan besar, namun ada sangat sedikit yang bisa mengenali 3 jenis api surgawi. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui asal mula nyala api, namun mereka masih dapat secara samar-samar merasakan betapa luar biasanya ketiga jenis api surgawi. Soyan tidak ragu sedikit pun setelah 3 jenis api surgawi muncul. Dia menekan 3 jenis api surgawi bersama-sama di depan mata terkejut kelompok Lei Zunze. Orang ini, apakah dia gila? Ucap Lei Zunze. Bahkan dengan ketenangan Lei Zunze dia tidak dapat pulih saat dia melihat Soyan. Kekuatan api surgawi sangat menakutkan. Namun perlawanan antara masing-masing jenis api surgawi sangat membingungkan. Jika seseorang mencampurkannya secara acak, hasil akhirnya akan membakar diri mereka menjadi abu. Tidak jarang melihat hal seperti itu di dataran tengah. Soyan secara alami tidak punya waktu untuk memperhatikan keterkejutan Lei Zunze dan yang lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan 3 jenis api surgawi mungkin tidak dianggap sulit. Tetapi dia masih perlu memfokuskan pikirannya untuk mencoba yang terbaik untuk mempertahankan keseimbangan yang aneh. Soyan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Sebuah cahaya perak berkedip dan dia muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Pada saat cahaya gelap menyerbu lagi, tubuhnya sudah berkelebatan dan mundur sangat jauh. Selama penghindaran cepat ini, kelompok api 3 warna di tangannya mulai perlahan menyatu. Teratai api 3 warna yang indah perlahan bangkit dari kumpulan api. Stadion itu tampak seperti permukaan danau saat teratai api 3 warna muncul. Banyak riak spasial terbentuk, bahkan energi tempat ini tiba-tiba menjadi lebih liar dan ganas. Adegan ini benar-benar sesuai dengan deskripsi dunia yang turun ke dalam kekacauan ketika teratai api lahir. Ekspresi Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP berubah drastis saat ini. Mereka merasakan semacam aura berbahaya dari teratai api 3 warna. Orang ini, bagaimana dia bisa melepaskan teknik Dao yang begitu kuat? Penglihatan orang yang keras kepala itu benar-benar setajam biasanya. Pemuda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya, ucap Feng Zunze. Teratai api berhasil dibentuk kali ini. Soyan benar-benar menstabilkan tubuhnya, mengangkat kepalanya dan melirik Feng King-er di langit.
Dia menghela nafas panjang, menghembuskan rasa rendah diri yang dia alami saat melarikan diri sebelumnya. Segera dia mengangkat kepalanya dan tawa keras yang membawa aura bangga melonjak ke langit. Di bawah kemarahan Buddha, semua hantu dan kejahatan akan lenyap, teriak Soyan. Mengikut tawa keras Soyan, teratai api 3 warna di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya api yang melesat ke arah Feng Qing'er di langit. Ruang getaran sangat kuat dimanapun lotus api lewat. Garis spasial hitam gelap tampak seperti tinta yang bertabrakan di atas langit kosong dimanapun teratai api terbang. Kegelapan tak berujung itu menyebabkan seseorang merasa terkejut. Teratai api terbang keluar muncul untuk memacu energi seluruh tempat ini. Angin liar diaduk karena energi dalam dunia juga menjadi ganas. Fenomena yang tidak biasa ini menyebabkan banyak orang yang menontonnya tercengang. Kekuatan menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan para elit Douzong mengalami kesulitan untuk memicu. Dari langit Feng Qing'er melihat teratai api yang telah berubah menjadi cahaya api yang mengalir deras. Ekspresi sedingin esnya telah berubah untuk pertama kalinya. Dia benar-benar merasakan aura pemusnahan dari lotus api. Di bawah aura seperti itu, badai tanpa sadar naik di hatinya terlepas dari statusnya. Pada saat ini dia akhirnya mengerti bahwa dia tampaknya telah meremehkan pemuda seusia ini sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Soyan mengandalkan bantuan kekuatan eksternal untuk melakukan banyak pencapaiannya yang mengejutkan. Namun hari ini setelah kemunculan teratai api 3 warna yang menakutkan ini, dia akhirnya menyadari. Mata cantik Feng Qing'er menatap teratai api 3 warna yang membelah udara dengan energi kekerasannya. Sebuah kehikmatan dengan cepat muncul di wajahnya yang cantik. Dia melambaikan tangannya dan cahaya gelap yang telah menyapu udara terbang kembali seperti kilat. Itu sekali lagi memasuki Phoenix hitam ilusi di belakangnya. Mengikuti cahaya gelap yang aneh ini, Phoenix hitam ilusi yang sangat besar tiba-tiba menjadi jauh lebih nyata. Tekanan menakutkan yang menyebar darinya juga dengan cepat menjadi jauh lebih kuat. Ikon suci setan Phoenix Bell, teriak Feng Qing'er. Tangan Feng Qing'er membentuk banyak segel yang mempesona. Teriakan Phoenix yang tajam dipancarkan ke langit. Cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak dan melilit tubuh Feng Qing'er. Setelah membungkus tubuh Feng Qing'er di dalamnya, cahaya gelap yang kuat juga sedikit bergoyang. Sesaat kemudian itu membentuk lonceng hitam besar yang tingginya lebih dari 100 kaki. Lonceng besar ini agak aneh, jelas ini terbentuk dari energi. Tetapi tampaknya lebih nyata. Bahkan cahaya gelap yang tersisa di atasnya mirip dengan zat yang sebenarnya. Mata 4 besar Douzong di kursi VIP membeku saat mereka menatap bel hitam besar. Sebuah kesungguhan muncul di wajah mereka. Di antara hal-hal yang memiliki kualifikasi untuk dianggap kuat, reputasi benda ini cukup bagus. Ada desas-desus bahwa setan Phoenix lonceng ini adalah teknik Dao yang diturunkan di suku setan Phoenix sejak zaman kuno. Itu diciptakan oleh leluhur surga setan Phoenix yang kekuatannya telah mencapai kelas Douseng. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Selain itu dapat digunakan untuk melepaskan serangan gelombang sonik yang sangat tajam. Ia memiliki kemampuan penyerangan dan pertahanan, dan sangat sulit untuk dihadapi. Itu adalah keterampilan yang menjadi spesialisasi suku surga setan Phoenix. Bagian dari itu jika orang-orang tua itu dari suku surga setan Phoenix menggunakannya. Kemungkinan segala sesuatu dalam radius 50 km akan ditutupi oleh setan Phoenix lonceng ini. Semua kehidupan musnah saat bel berbunyi. Ucap penjelasan Jian Zunze. Sayangnya, ikon suci Demon Phoenix Bell ini hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis keturunan surga setan Phoenix. Ucap Huang Quanzunze. Huang Quanzunze, kamu seharusnya tidak kehilangan dirimu sendiri dengan terpesona. Cobalah untuk menghindari menyentuh hal-hal dari suku surga setan Phoenix. Orang-orang itu bahkan tidak akan membiarkan orang lain menemukan mayat orang-orang dari suku mereka. Apalagi teknik Dao yang berharga. Ucap Lei Zunze. Wajah Huang Quanzunze berubah setelah mendengar ini. Dia segera tertawa. Aku hanya bercanda. Diri yang mulia ini tidak sebodoh itu. Ucap Huang Quanzunze. Meskipun setan Phoenix lonceng kuat, sebagian kecil darinya tidak akan bisa mencapai apapun. Ucap Feng Zunze. Tidak ada yang membantah kata-katanya kali ini.
Setan Phoenix lonceng milik Feng King-er mungkin kuat, tapi kekuatan teratai api 3 warna yang aneh itu juga sama menakutkannya. Ini terutama menjadi ketika seseorang merasakan kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya. Kekuatan itu menyebabkan para ahli di tingkat Lei Zunze samar-samar merasa sedikit takut. Dengan penglihatan kelompok Lei Zunze, mereka secara alami menyadari bahwa tabrakan ini kemungkinan akan menentukan pemenang dari pertarungan ini. Namun dari tampilan situasi saat ini, mereka tidak dapat menentukan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Lonceng hitam gelap baru saja terbentuk ketika api menyala terbuat dari teratai api menembus udara dan tiba. Ukuran lotus api hanya bisa digambarkan kecil jika dibandingkan dengan ukuran lonceng yang sangat besar. Mungkin ukurannya kecil, tetapi energi menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meremehkannya. Dentang, lonceng seperti guntur tiba-tiba terdengar saat tabrakan terjadi. Gelombang sonik yang sangat besar menyebar dengan liar dari permukaan bel yang sangat besar itu seperti zat nyata. Getaran yang liar dan ganas bahkan menyebabkan awan gelap di langit bergolak. Lonceng bel baru saja berbunyi ketika suara rendah dan dalam mengikuti. Pada saat itu lotus api 3 warna seukuran wastafel tiba-tiba meledak. Ledakan ini tidak menimbulkan suara keras, namun gelombang api 3 warna yang tiba-tiba melonjak seperti tsunami setinggi 100.000 kaki di lautan. Itu naik dengan cara yang mengejutkan. Seluruh langit langsung berubah menjadi dunia api. Suhu yang cepat naik. Beberapa tempat di pegunungan angin petir yang jauh sudah mulai terbakar karena suhu yang tinggi. Gelombang api yang datang dari segala arah tampaknya telah menutupi langit pada saat ini. Awan tebal dan gelap di atas gunung petir menguap pada saat ini. Gunung petir berubah menjadi kekacauan total begitu lotus api 3 warna meledak. Tak terhitung jumlah orang di gunung petir yang basah kuyup oleh keringat. Bahkan Doki tidak dapat sepenuhnya mengisolasi suhu seperti ini. Semua orang tercengang saat mereka menatap lautan api 3 warna yang tak berujung di langit. Dalam sekejap hati mereka bergetar. Jika lautan api ini bergeser sedikit lebih rendah, kemungkinan gunung petir ini akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Ekspresi 4 besar Dozun di kursi VIP mengalami berbagai perubahan saat ini. Mereka tidak pernah mengharapkan Soyan untuk melepaskan menggunakan teknik Dou yang menakutkan. Kekuatan destruktif seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli bintang 6 Dozong kesulitan mencapainya. Sekarang bagaimanapun itu telah muncul di tangan Dozong bintang 1. Dengan penglihatan mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Soyan telah sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggunakan serangan itu. Jadi dia tidak mengandalkan kekuatan eksternal apapun. Namun justru alasan inilah yang menyebabkan hati mereka semakin bergetar. Fei Tian juga tercengang saat dia berdiri di samping Lei Zunze. Wajahnya tampak sangat lucu dengan latar belakang api surgawi 3 warna di langit. Menghadapi letusan teratai api 3 warna ini bahkan dia benar-benar merasakan semacam aura berbahaya yang meresap ke dalam tulangnya. Jika dia menghadapi serangan lotus api ini, dia mungkin bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatannya. Namun harga yang harus dia bayar pasti akan sangat mahal. Orang ini benar-benar berbahaya, ucap Fei Tian. Fei Tian menghirup udara dalam-dalam. Ekspresinya juga berangsur-angsur berubah serius. Banyak tatapan menatap lautan api di langit dengan ekspresi tercengang. Lonceng besar berdiri kokoh di tengah lautan api. Namun cahaya hitam pekat di permukaannya juga telah membentuk banyak riak energi karena dikelilingi oleh gelombang api 3 warna. Lei Zunze tanpa sadar menghela nafas ketika dia melihat bahwa bel hitam pekat yang sangat besar tidak mengalami banyak perubahan setelah dihantam oleh gelombang api 3 warna. Selama Feng King-er bisa menahan serangan ini, pertandingan ini pasti akan berakhir dengan kemenangannya. Tiba-tiba, terdengar retakan. Tepat saat Lei Zunze menghela nafas lega, suara lembut dan jernih tiba-tiba menerobos langit yang sunyi. Suara ini mungkin samar, tetapi tidak luput dari telinga Lei Zunze. Segera dia mengencangkan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya terkunci pada bel besar berwarna hitam gelap, dan bisa melihat banyak retakan kecil perlahan menyebar di atasnya. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa!